dengan Mbak Astrid ya? Iya benar. Gimana nih? Tadi di jalan panas apa nggak? Soalnya di sini udah lama sih nggak hujan, panas banget. Iya panas banget sih Bu tadi kebetulan, apalagi saya tadi pakai Gojek jadi panas banget. Gitu ya. Iya. Gimana? Kegiatannya sekarang apa aja? Nggak banyak sih Bu, paling juga cuman di rumah, kelas online, bantu di rumah bersih-bersih gitulah, cuma gitu-gitu aja Bos. Gimana kelas online itu dikasih tugas atau lewat Google Meet atau gimana? Iya banyak, tergantung dosennya juga, ada yang ya cuma ngasih tugas tanpa ngasih materi, ada yang ya ngasih materi lah rutin gitu. Kesini pasti mau konseling ya? Iya Bu, Sebelumnya udah pernah konseling? kebetulan belum pernah Belum pernah sama sekali ya? sama sekali. Oke. Saya mau jelasin dulu konseling itu apa ya, biar kamu juga tahu gitu ya. Jadi konseling sama curhat itu beda. Kalau konseling di sini tuh saya sebagai konselor dan Mbak Astrid sebagai konselingnya, saya di sini membantu Mbak Astrid untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Astrid. Tapi di sini saya hanya sebagai fasilitator. Nanti hasil akhirnya Mbak Astrid sendiri yang menentukan seperti itu. Terus beda kan sama cerita ya? Kalau curhat ke teman ya sekedar curhat aja. Tapi di konseling, kalau di konseling ini bisa dibilang di sini Mbak Astrid cerita kepada orang yang sudah profesional di bidangnya seperti itu. Lalu di BK sendiri juga banyak asas Mbak Astrid. Jadi Mbak Astrid gak perlu takut kalau ceritanya ini tersebar luas ya, karena di BK itu ada asas kerahasiaan. Di sini benar-benar menjaga kerahasiaan dari ceritanya konseling. Jadi cerita ini nggak bakalan tersebar keluar tanpa persetujuan Mbak Astrid sendiri ya. Lalu di sini ada asas kesukarelaan. Jadi kita harus sama-sama sukarela nih. Mbak Astrid sukarela untuk datang ke sini kan tadi dipaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri Bu. Ya itu sudah masuk asas BK kesukarelaan ya. Terus keterbukaan, Mbak Astrid di sini nggak boleh ada yang ditutup-tutupi supaya konseling ini bisa berjalan lancar. Kayak itu. Mau cerita apa nih? Jadi saya langsung aja ke ceritanya. Saya kan sekarang kelas 3 SMA. Jadi kebetulan emang itu kucingnya ya Bu. Oh iya maaf ya, bentar ya. Iya. Maaf banget ya kucingnya tadi Enggak apa-apa. di sini lari-lari. Iya, boleh dilanjut ceritanya? Iya boleh. Jadi saya kan kelas 3 SMA. Jadi kebetulan banyak banget pikiran yang lagi saya pikirin, kayak saya nanti lulus mau lanjut kemana, gimana UN, gimana ujian sekolah, gimana tryout segala macem. Lalu otomatis saya juga harus mengikuti bimbingan belajar karena memang saya merasa saya butuh. Selain itu saya juga punya pacar Bu. Saya punya pacar, tapi pacar saya nggak tahu kenapa makin kesini itu makin posesif. Dia tuh makin posesif, kayak saya keluar sama temen sekedar refreshing gitu dia nggak ngebolehin. Bahkan saya berangkat ke tempat les itu bareng sama temen aja nggak dibolehin, dan dia selalu curiga gitu. Dia selalu marah-marah, terus bisa kasar juga sama saya, sampai main fisik segala macem. Dan saya juga nggak tahu kenapa dia berubah banget akhir-akhir ini. Dia sering mabuk, semacam itulah. Dia sebelumnya nggak seperti itu. Jadi saya juga bingung. Tapi di sisi lain saya sayang banget sama dia. Jadi di sini tuh saya pengen mutusin dia sebenarnya, karena orang tua saya juga nggak setuju. Berarti dulunya tuh pacarnya Mbak Astrid nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan kayak katanya Mbak Astrid tadi bisa main tangan, posesif banget. Berarti
Enggak, dulunya sama sekali nggak seperti itu Bu. Dia dulunya tuh pribadi yang halus, lemah lembut, ke perempuan juga dia bisa memperlakukan dengan baik seperti itu. Tapi nggak tahu sekarang kenapa jadi kayak gitu. Itu Bu yang saya pernah Itu tahu. udah berapa lama berubah sikapnya ke Mbak Astrid? Sekitar 3 sampai 5 bulanan ini lah Bu. Baru ya. Iya. Terus Mbak Astrid nggak coba tanya gitu, kenapa kok dia berubah, kenapa kok nggak kayak dulu gitu? Saya udah berkali-kali nanya, tapi katanya dia nggak berubah. Ya dia emang gini-gini aja dari dulu, tapi padahal dari dulu itu dia nggak kayak gitu Bu. Oh, jadi atau mungkin pacarnya Mbak Astrid ini emang sifatnya kayak gini, dulu itu hanya kayak topeng aja ke Mbak Astrid, atau gimana ya? Apa Mbak Astrid nggak tanya secara detail gitu ke pacarnya Mbak Astrid? Kalau itu saya juga kurang tahu Bu, tapi setahu saya dulu saya lihatnya nggak kayak gitu. Teman-temannya juga bilang kok dulu dia nggak kayak gitu. Seperti jadi juga saya nggak tahu sebenarnya dia ada masalah apa, karena dia juga nggak mau cerita ke saya. Gitu Bu. Kan main tangannya itu kayak ditampar atau gimana? Iya, waktu itu pernah saya ditampar sekali, walaupun dia akhirnya nyesel dan nangis. Tapi tetap aja saya kayak nggak bisa menolerir hal itu gitu Bu, karena itu sudah merupakan hal yang buruk sekali buat saya, sebab orang tua saya aja nggak pernah kayak gitu ke saya seperti itu. Mbak Astrid bilang kan tadi masih sayang lah, ada alasan lain apa cuman alasan masih sayang aja Mbak Astrid gak mau mutusin pacarnya Mbak Astrid ini? Jadi kenapa saya bisa bilang saya masih sayang, emang saya masih sayang banget sama pacar saya Bu, karena dulu saya itu diperjuangin banget gitu sama dia. Dia berkali-kali nembak saya, walaupun udah berkali-kali juga saya tolak. Ada mungkin sekitar 3 atau 4 kali dia ngejar saya, nembak saya lagi, saya tolak lagi, dia nembak lagi. Pokoknya dia berusaha banget Ya, buat dapetin saya. keras Iya. banget gitu ya. Saya juga dibilangin sama teman-temannya kalau dia tuh sayang banget sama saya, makanya dia berani mempertaruhkan apapun, kayak dia merjuangin saya segitu kerasnya gitu Bu. Jadi ya dari situ, dari usahanya dia situ, saya kayak jatuh hati gitu, dan saya juga yakin saya merasa di luar sana nggak ada yang bisa memperjuangkan saya sekeras dia. Gitu ya. Mbak Astrid pernah dikenalin ke keluarga atau orang tuanya apa belum? Oh iya Bu, pernah saya dikenalkan ke orang tuanya dan keluarganya. Orang tuanya, ayah ibunya, kakaknya, adiknya, itu semua baik banget sama saya, menerima saya dengan tangan terbuka. Udah saya dianggap sebagai anaknya sendiri, saudaranya sendiri. Tapi beda waktu dia ke rumah saya, entah kenapa ayah sama ibu saya tuh nggak setuju. Beliau bilang nggak suka dari perangainya, itu udah kelihatan kalau dia sifatnya buruk. Tapi waktu itu saya masih nggak percaya, saya masih mungkin ayah ibu saya belum kenal sama dia, saya mikirnya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya Bu, namanya juga orang tua. Iya. Kan biasanya punya Feeling yang kuat gitu ya. Waktu Mbak Astrid bawa ke rumah itu posisinya pacarnya Mbak Astrid ini udah berubah apa belum sifatnya? Belum. Waktu itu saya ngajak ke rumah waktu kita udah setengah tahun pacaran. Nah, saya sama pacar saya itu umur pacarannya itu 3 tahunan. Jadi ya? kurang 2 bulan lagi, besok itu saya 3 tahun sama pacar saya. Enif ya. Iya. Tapi malah ada masalah kayak gini, jadi Mbak Astridnya itu kayak kepikiran gitu ya. Iya, Udah iya. kelas 3 juga. Iya itu, saya benar-benar kepikiran, kayak sayang juga sama hubungannya yang kemarin-kemarin udah diperjuangin bareng-bareng gitu. Maaf ya Bu kalau agak lebay. Iya ya, nggak apa-apa, emang ceritanya kayak gini gitu Saya ya. malu sebenarnya. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Terus sekarang keadaannya pacarnya Mbak Astrid gimana? Masih suka kontekan atau sekarang lagi baik-baik aja atau masih bertengkar? Sekarang sedang baik-baik aja sih Bu, karena emang saya nggak berulah yang bikin dia marah. Saya nggak ada keluar sama teman saya juga nggak berangkat les sama teman saya.
banget gitu ya. Kalau lagi tertekan gitu biasanya Mbak Astrid ngapain? Saya kebiasaan dipendem aja sih Bu. Makanya baru kali ini saya agak nervous karena memang baru kali ini saya cerita ke orang lain. Biasanya juga cuman ya dipendem aja lah masalah-masalah saya sendiri gitu. Jadi biasanya saya pakai tidur gitu-gitu aja sih. Biasanya kalau marahan nih, baikannya itu siapa dulu yang minta maaf? Kebanyakan waktu dulu 1 sampai 1,5 tahun awal itu dia, tapi makin kesini tuh kayak dia makin lebih egois gitu Bu. Jadi ya mau nggak mau saya yang minta maaf duluan lebih seringnya, karena saya juga kemarin-kemarin masih nggak mau kehilangan dia gitu Bu. Biasanya yang sering itu masalah apa yang buat bertengkar gitu sama pacar? Ya akhir-akhir ini yang jadi permasalahan ya itu tadi, kayak dia jadi kasar, dia jadi lebih posesifnya tuh kayak udah nggak masuk akal gitu Bu. Soalnya emang padahal itu saya keluar sama teman saya perempuan, tapi dia bilang katanya saya main kemana-mana yang enggak gitu, ketemu sama cowok-cowok gitu. Jadi dia itu benar-benar kayak saya nggak diberi rasa kepercayaan gitu loh Bu sama dia, seperti itu. Oh, jadi di sini Mbak Astrid tuh pengen putus tapi masih bingung ya, soalnya Mbak Astrid masih sayang, terus juga udah deket banget sama keluarganya yang pacarnya Mbak Astrid ini. Iya. Tapi di sisi lain Mbak Astrid juga udah capek ya, terus orang tuanya Mbak Astrid juga udah nggak ngerestui gitu ya. Oke. Mbak Astrid udah punya pandangan apa belum ke depannya ini, mau bilang putusnya tuh langsung atau lewat chat atau gimana? Saya sebenarnya emang udah saya mantepin buat putus Bu. Mau nggak mau saya harus mutusin karena hubungan ini udah nggak sehat dan saya juga nggak mungkin bisa merubah orang lain seperti itu. Mbak Astrid udah pikirin nih dampak positif negatifnya apa nanti kalau Mbak Astrid bilang ke pacarnya Mbak Astrid mutusin gitu? Iya, saya juga udah mikirin masalah itu sih Bu, kayak nanti itu kalau misalnya mau bilang putusnya juga gimana. Saya maunya langsung hadapan sama dia, langsung entah gimana pun nanti respon dia. Yang jelas saya udah berusaha menghargai dia dengan ngeputusin dia itu secara langsung, nggak dari HP seperti itulah Bu. Apapun nanti responnya dia, walaupun dia bakal kasar sama saya siap ngadepin. Cuman di sini ya saya masih ragu karena rasa sayang saya ke dia itu tadi, saya masih takut kehilangan. Oh, takut nanti nyesel nih mutusin gitu Iya ya? Bu, soalnya kan juga udah lama banget barengan, kayak hampir tiap hari lah barengan. Saya sama dia juga satu sekolah seperti itu. Iya, saya mengerti. Jadi mungkin benar kata Mbak Astrid tadi. Jadi Mbak Astrid di sini kalau Mbak Astrid nggak memantapkan diri untuk bilang ke pacarnya Mbak Astrid, makin lama hubungannya makin rumit gitu ya sama pacarnya Mbak Astrid juga, nanti nggak tahu kan kedepannya mau ngapain Mbak Astrid juga gitu ya. Jadi Mbak Astrid bisa ngawali juga bilang saya mau putus. Jadi Mbak Astrid di situ juga harus mantep nih hatinya ya, nggak boleh setengah-setengah, soalnya posisinya yang Mbak Astrid hadapi pacarnya Mbak Astrid juga Mbak Astrid tahu sendiri sifatnya gimana kayak gitu. Iya sih Bu. Saya juga masih takut kehilangan aja sih, karena udah terbiasa dari dulu. Terus kalau tiba-tiba nggak ada kan juga nggak enak gitu. Ya, rencananya mau bilang kapan ke pacarnya Mbak Astrid ini? Soalnya kata Mbak Astrid tadi 3 bulan atau 2 bulan lagi mau enif ya. Iya. Nanti malah larut gitu Iya, perasaannya. makanya itu Bu, karena gini, saya sebenarnya emang maunya itu saya finalisasi itu mau kesini, mau mantepin gimana baiknya rencana saya gitu Bu. Saya butuh orang yang tepat, orang yang profesional buat meyakinkan saya di bidangnya gitu loh. Jadi saya datang ke sini tuh kalau misalnya saya udah mantep, saya bakal secepatnya mutusin. Kalau misalnya saya kayak sekarang ini Bu, saya udah cukup mantap lah, sekitar 70% udah mantap buat mutusin dia. Ya mungkin besok atau lusa saya bakal langsung bilang ke dia sejujur-jujurnya kayak gimana. Kalau Mbak Astrid udah kayak udah pikir panjang nih negatif positifnya nanti kalau Mbak
pacarnya Mbak Astrid itu udah bagus sih. Jadi Mbak Astrid udah pikiran ke depan, udah mantep juga kan di hati. Oh iya udah jam segini. Oh iya, nggak kerasa. Iya nggak kerasa banget dari tadi ngobrol cerita konseling ke saya ya. Oke kalau gitu bisa diakhiri. Ya bisa Bu. Bas kan sudah mantap juga ya mau putusin pacarnya Mbak Astrid. Iya. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Nanti kalau Mbak Astrid butuh konseling lagi atau gimana bisa kita jadwalkan lagi nanti. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu. Ya.